Selain anjing gila, ternyata ada satu penyakit di dunia yang sangat mengkhawatirkan, yakni cacar monyet. Meskipun sudah terjadi di sejumlah belahan dunia, saat ini masih banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya penyakit cacar monyet? Ini ya saudara adalah infeksi virus yang ditandai dengan bintil bernanah di kulit dan menimbulkan benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Seberapa bahaya penyakit cacar monyet ini dan apakah sudah masuk Indonesia? Kita simak diskusi bersama Reza Ramadansyah. Trending yang namanya cacar monyet saat ini, tapi saya yakin sebagian besar dari kita belum tahu apa itu yang namanya cacar monyet. Cacar monyet itu adalah infeksi virus yang ditandai dengan bintilan bernanah di kulit dan menimbulkan benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Saat ini tengah menyebar di sejumlah negara. Seberapa bahayanya? Apakah sudah masuk ke Indonesia? Kita diskusi, tapi sebelumnya subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. For all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. WHO menetapkan wabah cacar monyet atau monkeypox kini berstatus sebagai darurat kesehatan global. Hal ini diakibatkan cacar monyet menyebar dengan cepat ke sejumlah negara dengan mode transmisi yang baru. Tapi apa sebenarnya itu cacar monyet? Cacar monyet adalah infeksi virus yang ditandai dengan bintil bernanah di kulit dan menimbulkan benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Sebenarnya cacar monyet ini adalah penyakit zoonosis, yakni penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Meskipun monyet bukanlah pembawa utama penyakit ini. Tapi sekarang juga ditemukan kasus penularan antar manusia. Nah, cacar monyet ini pertama kali teridentifikasi di manusia sebenarnya sudah sejak lama, sejak tahun 1970. Tapi saat ini penyebarannya begitu cepat. Ada 16.000 kasus temuan di 75 negara yang dilaporkan oleh WHO. Penularannya terutama untuk penularan antar manusia ini bisa melalui percikan air liur yang masuk ke dalam mata, hidung, mulut, dan juga luka di kulit. Lalu apa gejala yang timbul jika seseorang terpapar cacar monyet? Yang pertama, dirinya akan mengalami demam dan sakit kepala yang begitu hebat. Kemudian adanya pembesaran kelenjar getah bening, lalu dirinya akan mengalami nyeri punggung dan juga nyeri otot serta lemas, kemudian munculnya ruam. Nah, ruam pada kulit akan muncul pada wajah, kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Ruam ini berkembang mulai dari bintik merah seperti cacar, lepuh berisi cairan bening, lepuh berisi nanah, kemudian mengeras. Biasanya diperlukan waktu hingga 3 minggu sampai ruam tersebut menghilang. Sebenarnya cacar monyet ini bisa sembuh dengan sendirinya selama beberapa minggu setelah dirinya terpapar cacar monyet. Tapi tetap harus diwaspadai karena ada sejumlah kasus yang berujung kematian. Ada sejumlah pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Hindari kontak langsung dengan tikus ataupun juga primata. Hindari makan daging yang tidak dimasak dengan baik. Kemudian tentunya hindari kontak fisik dengan seseorang yang menderita cacar monyet. Penyebarannya saat ini sudah begitu meluas di berbagai negara, bahkan sudah masuk ke negara tetangga seperti Australia. Bagaimana dengan Indonesia? Jelas ya, yang pertama kita ngikuti informasi global. Kita ngikuti nih sejak bulan Mei yang lalu, 1 negara, 2 negara, 3 negara, dan mengikuti apa? Kenaikan kasus, yang kedua berat ringannya penyakit, kemudian ada mungkin angka hospitalisasi dan juga angka kematian, gitu. Kita ikuti. Nah, setelah itu kita melakukan kewaspadaan di pintu masuk. Ya, pintu masuk melalui bandara, melalui pelabuhan laut, melalui mungkin dari perlintasan darat. Tapi apakah cacar monyet ini atau monkeypox bisa menjadi pandemi seperti COVID-19? Ini diskusi saya dengan epidemiolog. Monkeypox ini sudah ada vaksinnya, dan efektif, dan lebih dari 80% malah efektivitasnya. Nah, ini berbeda halnya ketika COVID-19 terjadi datang. Saat itu masih belum ada vaksin. Nah, ini sudah ada vaksinnya dan efektif lebih dari 50 tahun lalu, bahkan 100 tahun terakhir ini bahkan bisa meredam sepupunya yang jauh lebih berbahaya, yaitu smallpox. Nah, sekali lagi kuncinya di sini adalah deteksi dini, kesadaran, kemandirian, dan juga perilaku hidup
bersih sehat dan perilaku dalam kaitan sekali lagi kelompok yang berisiko tinggi secara perilaku seksual yang berisiko tinggi ini yang harus dilakukan intervensi dengan strategi komunikasi risiko yang tepat. Pola hidup sehat dan bersih serta deteksi dini ini menjadi penentu untuk mencegah menyebarnya monkeypox atau cacar monyet terutama di Indonesia. Gimana menurut kamu? Kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Saya Reza, kita ketemu di diskusi selanjutnya.